itu nanti agak ribet Pak, karena lelang juga nanti jadi hitungnya beda lagi kasusnya. Jadi masalah. Itu niat baik kami malah. Kami hargai. Tapi kita harus bicara baiknya dulu, jangan sampai nanti setelah ini, lo kamu nerima, jangan sampai salah-salah lagi. Bapak kan kami rumahnya nggak kemana-mana. Iya, saya tahu Bang. Jadi tolong sebentar saya sampaikan dulu. Nah, kalau misalnya tadi ada, mohon maaf nih, ada uang 200 misalnya, udah 200, sisanya nanti misalnya dibayar per permen, nanti lapor prinsipal, serah nanti kalau oke, MOU, tanda tangan, kami mundur. Hari kedua eksekusi pengosongan lahan di rumah Atta Larik Shah kemarin kembali berlangsung sengit. Atta Larik sebagai pihak tergugat sempat menutup pintu damai. Tapi untungnya sang adik Atila Shah bersama dengan sang istri tampil sebagai malaikat penyelamat. Terkait tanah seluas 550 meter di mana bangunan rumah Atta Larik Shah berdiri, Atila sang adik bersedia untuk membeli kembali sebidang tanah itu dari pihak penggugat, sehingga kemarin juga terjadilah kesepakatan damai. Sayangnya, kesepakatan ini terkesan lambat, sehingga salah satu rumah Atta Larik yang kerap dipakai sebagai rumah ibadah keluarga sudah terlanjur dirobohkan oleh tim jurusita 1 hari sebelumnya. Pertama saya tinggal, ya sama tinggal tuh di situ, sama sedihnya lanjut dengan rumah ini tempat ibadah gitu. Kalau kita tarawehan dari situ ada langgannya gitu, tarawehan semua, jadi memorinya banyak sekali. Jadinya yang beli Pak Atila? Iya. Kenapa mungkin akhirnya yang membeli Pak Atila kan yang bersengketa Mas Atta Larik Shah? Itu mungkin satu hal yang lumrah ya. Kita bersaudara kan juga dekat ya, jadi ngapain usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya, kita bela saudara lah. 10 tahun bukan waktu yang singkat bagi Atta Larik Shah untuk melalui sidang sengketa tanah melawan pihak Dede Tasno. Dimulai dari tahun 2015 di mana Atta Larik digugat Dede Tasno atas kepemilikan tanah seluas kurang lebih 5.000 meter. Atta Larik dinyatakan kalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang berlanjut pada proses banding di Pengadilan Tinggi, bahkan sampai peninjauan kembali dan tingkat kasasi. Namun Atta Larik tetap dinyatakan kalah. Namun meskipun harus melewati proses yang begitu melelahkan, Atta Larik tetap kekeh tak ingin menyerahkan tanah yang sudah ditempatinya sejak lama. Intinya di sini capek, kalau saya juga sebagai adik, saya ngeliat capek lah 10 tahun ya, 10 tahun. Biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat. Hanya itu aja. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras. Karena sejak kala tadi sama Bang Far bilang, saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Saya nggak mau dituduh pencuri. Jadi silakan kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya dia yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa saya ikhlas, rumah dikit-dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Nah, yang penting saya, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini. Anak-anak saya bisa numpang tidur. Terus kemarin juga berdasarkan kesepakatan dengan pihak penggugat, Atila Shah yang tampil sebagai malaikat penyelamat untuk sang kakak diwajibkan membayar total pembelian tanah sengketa tersebut senilai 850 juta rupiah. Namun pihak Atila ternyata baru sanggup menyelesaikan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah saja. Maka berdasarkan kesepakatan, sisa pembayaran wajib diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, tim jurusita dari pengadilan bisa saja akan kembali turun untuk melakukan eksekusi. Pastinya tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu, jadi kita minta uang aja gitu loh. Tapi kesanggupan dari pihak Atta Larik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu ya transferan. Terus akhirnya barusan sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan gitu. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita,
Nah 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhir angka 850 itu gitu loh. Terminnya 2 bulan ya, itu kesepakatan kita bersama ya. Ibaratnya sebenarnya ada yang lebih mudah, tapi kita kan tidak bisa ada berjanji. Jadi diberikanlah ruang sampai 2 bulan. Keluarga akhirnya melunak. Jika tidak ada kesanggupan, saya minta doa teman-teman semua harus sanggup. Nah, mudah-mudahan sanggup ya. Kita akan mencoba bertanggung jawab. Karena juga saya mengambil langkah ini untuk saya sama saudara saya saling bantu aja. Jadi ini juga udah 10 tahun berjalan ya kasus, berarti saya juga udah yakin lah ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kaitannya dengan itu tetap kan kita ada upaya notaril ya. Jadi mediasi itu kita notarilkan, kita ada melalui notaris. Nanti kita notarilkan dan ada upaya hukum juga di situ. Dan ada akibat hukum kalau memang dari pihak Atalarik tidak memenuhi prestasinya di dalam mediasi. Mungkin kita akan lakukan eksekusi lagi. Sementara itu, Atalarik hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi selama waktu 10 tahun belakangan. Mantan suami Sania Marwah ini mengaku sudah kurang teliti dan bijak ketika memanfaatkan dana hasil syutingnya dulu untuk investasi tanah. Tapi disinggung soal isu karma atas perceraiannya dengan Sania Marwah, aktor dan mantan model ini pun dengan tegas memberikan bantahan. Pasalnya, menurut aktor yang kerap disapa Arik ini, pernikahannya dengan Sania Marwah justru jauh setelah tanah ini menjadi sengketa. Ya, oh iya, saya dengar itu teman baik saya ngirim ini dari salah satu. Saya malah ketawa. Kan saya bilang ya alhamdulillah begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya pasti. Oh karma. Ya, gimana tuh Bang Monte? Kayaknya nggak ada hubungannya karma itu. Jadi iya di ini ya kita luruskan ya. Itu namanya karma nggak ada. Karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ini. Belum lahir sudah ada. Jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Loh, kalau saya tanya balik, yang penasaran saya, apa jangan-jangan dorongan terbesar kita berpisah itu karena urusan tanah ini? Loh, kita kan nggak tahu gitu loh, orang urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya ingat aja, jauh dari pernikahan. Jadi ya netizennya punya oh iya nggak ada buku ya zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak punya buku, nggak ada surat kabar di rumah. Wow, sepertinya kalau netizen berhadapan face to face, gagal netizen apapun yang diomongin ya, kelar. Karena memang kalau misalnya urusan cocok logi atau karma logi, sepertinya memang netizen ini maha tahu ya. Betul. Tapi yang jelas tadi sempat sedikit disentil oleh Atalarik gitu ya, perihal ya usia rumahnya itu tidak setua usia karir mantan istri gitu ya. Ada aja diselipin, tapi yang jelas ini mungkin juga harus jadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau misalnya tergiur untuk membeli aset, mungkin ada baiknya untuk didampingi misalnya pihak notaris atau pihak yang benar-benar bisa memantau gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal ini di kemudian hari, karena memang sangat sesalkan sekali ya kalau misalnya harus ada penggusuran dan lain sebagainya. Karena kasus tanah sendiri di Indonesia sendiri ini memang banyak sekali terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Masih ingat kan kasus Nirina Zubir itu juga. Betul, jadi memang hati-hati harus lebih hati-hati dan juga double cross check buat apapun yang Anda perjualbelikan ya. Betul sekali ya, semoga kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan ya, supaya tidak terjadi huru-hara lagi di sosial media dan terjadi kesimpulan lainnya.